PT Pos mulai salurkan BLT Kesra di 3 kabupaten di Maluku. Siswa SD di Sorong ciptakan alat deteksi banjir. Pameran produk unggulan UMKM. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai peristiwa menarik lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara. Kantor Pos Cabang Ambon menyalurkan tambahan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra sebesar Rp900.000. Bantuan ini diberikan kepada ribuan keluarga penerima manfaat di 3 kabupaten di Maluku. Penyaluran BLT Kesra di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Seram bagian Timur, Seram bagian Barat, dan Buru Selatan, mulai disalurkan Kantor Pos Cabang Ambon. Penyaluran dilakukan dengan 3 mekanisme. Pembayaran di loket kantor pos, kantor desa, dan layanan dikirim langsung ke rumah penerima khusus bagi warga lanjut usia yang sedang sakit. Pembayaran BLT Kesra ini beriringan dengan 2 program bantuan lain, yaitu bantuan sembako sebesar Rp600.000 dan program PKH dengan jumlah penerima bervariasi sesuai kondisi keluarga. Dari total 24.608 KPM, masing-masing penerima mendapatkan bantuan sesuai hasil verifikasi di lapangan. Bukannya ketiga-tiganya dapat, tapi di sini ada yang hanya sembako, ada yang hanya PKH, ada yang sembako plus PKH, ada yang BLT Kesra plus sembako plus PKH, tergantung dengan verifikasi di lapangan ya. Penyaluran ini sudah dilakukan sejak 12 November 2025. Hingga saat ini realisasi pencairan telah mencapai 15.259 KPM. Atau sekitar 62% dari total penerima. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, warga Kota Manado, Sulawesi Utara mulai menerima bantuan pangan periode Oktober hingga November. Bantuan yang disalurkan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Warga penerima bantuan pangan di Kota Manado mulai mendapatkan jatah beras dan minyak goreng. Di kantor Kelurahan Malalayang 1, Kecamatan Malalayang, distribusi bantuan berjalan sejak pagi. Warga datang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Mince Hormati, salah satu warga penerima, mengaku bantuan beras dan minyak goreng ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ia menyebut harga beras di pasaran masih belum stabil. Berapa banyak yang diterima beras dan minyak goreng? Minyak goreng 4 liter dengan beras 20 kilo. Nah Bu, Ibu sebagai penerima dengan ada bantuan sudah didistribusikan, Ibu tanggapannya seperti apa? Rasa rasa Ibu bersyukur no tantu. Oke. Ibu selama ini kalau harga beras di pasaran yang biasa Ibu beli hari-hari 17.000 dan 16, ada yang 16.000, 15.000 no paling murah. Masih tinggi ya berarti Bu, tinggi. Kalau dibandingkan dengan mungkin beberapa waktu sebelumnya. Jadi dengan ada bantuan ini rasa bersyukur. Oke. Di Kelurahan Malalayang 1 terdapat 172 keluarga penerima bantuan pangan. Pihak kelurahan menjadwalkan distribusi berlangsung selama 5 hari. Ada 172 penerima ya? 172 penerima. Bu, nanti mekanisme yang diatur untuk distribusi ini seperti apa? Dia ada DP batas waktu, jadi sampai batas waktu 5 hari. Dan ini tadi ada masuk kira-kira jam sudah siang, tapi kami langsung sampaikan ke masyarakat agar supaya sudah langsung dengan penyaluran pada masyarakat.
Secara keseluruhan, Bulog Kanwil Sulut Gorontalo mencatat 84.831 penerima bantuan pangan di Kota Manado. Perum Bulog merupakan perpanjangan tangan dari Bappenas, di mana untuk Sulut sendiri itu menerima sekitar 139.000 PBP yang akan menerima untuk alokasi bulan Oktober dan November, yang akan mendapatkan tiap PBB itu sebanyak 20 kg beras dan juga 4 liter minyak. Untuk Kota Manado sendiri bagaimana distribusinya diatur dan diarahkan? Apakah langsung ke kantor-kantor kelurahan atau seperti apa? Oh, jadi untuk Kota Manado sendiri kita sudah mulai dari habis launching tersebut, besok harinya atau hari Rabu kemarin kita sudah salurkan langsung ke kelurahan-kelurahan secara bertahap. Yang kita harapkan di sebelum akhir November ini sudah tersalur. Bantuan periode Oktober hingga November ini berisi 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Yani Miki Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, patroli gabungan aparat keamanan di Namlea kembali digelar. Dalam operasi kali ini, petugas melakukan pembubaran aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat pada malam hari. Aparat keamanan di Namlea, Kabupaten Buru melakukan pembubaran aksi balap liar yang biasa dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari. Tindakan ini dilakukan karena aksi balap liar dianggap membahayakan pengguna jalan lain dan menimbulkan keresahan masyarakat. Selain membubarkan balap liar, aparat juga melakukan patroli ke sejumlah penginapan dan tempat karaoke. Dalam kesempatan itu, petugas mengimbau pengunjung agar menghindari praktik prostitusi dan penyalahgunaan narkotika. Patroli rutin ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Namlea, agar masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas. Kegiatan ini kami lakukan karena sudah ada rasa resah dari masyarakat dan sudah mereka laporkan kepada kami Polsek Namlea, sehingga pada malam hari ini kami laksanakan patroli gabungan pencegahan balap liar di seputaran jalan perempatan Pelabuhan sampai dengan Tugu Tani, karena kita mencegah jangan sampai terjadi gangguan Kamtibmas, baik itu kecelakaan maupun perkelahian antara para pemuda yang melakukan balap liar tersebut. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali dengan informasi siswa SD di Sorong ciptakan alat deteksi banjir. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Saudara, di hari-hari pertama operasi Zebra Otanaha 2025, Satlantas Polresta Gorontalo Kota menjaring puluhan pengendara. Kasus terbanyak pengendara tanpa helm dan tanpa surat izin mengemudi. Sejumlah pengendara panik dan nekat memutar arah untuk menghindari razia hingga nyaris menabrak petugas. Sejak Senin 17 November, Satlantas Polda Gorontalo mulai menggelar operasi Zebra Otanaha. Dalam beberapa hari, lebih dari 40 pengendara terjaring razia di wilayah kota Gorontalo. Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota menegaskan pelanggaran didominasi pengendara tanpa helm, kendaraan tidak lengkap, dan pengendara yang tak memiliki SIM. Sejumlah pelanggar bahkan masih berstatus pelajar. Di pekan pertama operasi, petugas masih mengutamakan pendekatan humanis melalui sosialisasi ke pengendara. Namun saat razia berjalan, beberapa pengendara tetap nekat memutar arah dan menerobos hingga nyaris menabrak petugas yang bertugas. Satlantas Polresta Gorontalo Kota telah memetakan 6 titik rawan pelanggaran dan kecelakaan yang menjadi prioritas operasi.
Syarat yang secara kasat mata pasti kita bisa melihatnya, tolong untuk dipersiapkan. Untuk pelanggaran tetap didominasi tidak memakai helm. Kemudian untuk surat-surat kelengkapannya juga masyarakat belum lengkap. Untuk awal ini kami tetap mengutamakan giat preemptif dengan preventif, yaitu sosialisasi kepada masyarakat selama 1 minggu pertama. Kemudian untuk 1 minggu berikutnya baru kami akan tingkatkan untuk tindakan represifnya. Untuk bentuk humanis ini, untuk terutama kita dalam tahap sosialisasi itu sendiri, kami akan bekerja sama dengan Pemda untuk penayangan videotron masalah sosialisasi supaya masyarakat juga lebih mengetahui untuk kapan dimulai, kapan selesainya, dan apa saja kelengkapannya. Kemudian untuk masyarakat juga tidak serta-merta kami berikan tilang. Kita lihat juga untuk dia jenis pelanggarannya seperti apa. Kita utamakan untuk awal-awalnya adalah peneguran dulu terhadap masyarakat. Kalau untuk menghindari petugas setiap operasi pasti kita sudah sering mendengar masalah itu. Tapi kami kan sudah menghimbau 50 meter sebelum terjadinya atau lokasi pemeriksaan itu kami berikan papan. Memang masyarakat biasa yang menghindari itu pasti yang tidak lengkap. Dalam operasi ini, 31 personel gabungan diterjunkan. Operasi Zebra Otanaha 2025 diharapkan dapat menekan pelanggaran dan angka kecelakaan di kota Gorontalo. Petugas mengimbau warga melengkapi surat-surat, memakai helm, dan tertib jalan. Rizka Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Provinsi Papua Barat Daya patut berbangga dengan prestasi Yeremias Ewarin. Siswa SD Negeri 35 Kota Sorong ini berhasil meraih medali perunggu pada Olimpiade Matematika Competition Reality yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Yeremias pulang membawa kebanggaan bagi tanah Papua. Senyum ceria terpancar dari wajah Yeremias Ewarin, siswa kelas 6 SD Negeri 35 Kota Sorong. Selama 3 minggu, ia tekun mengikuti bimbingan dan latihan intensif untuk mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade Matematika Competition Reality di Surabaya. Ketekunan itu terbayar dengan prestasi yang mengharumkan nama Papua Barat Daya. Setiap hari setelah menyelesaikan tugas sekolahnya, Yeremias mengikuti bimbingan dari guru pendamping. Ia tidak pernah menyerah dan terus berlatih mengerjakan berbagai soal. Pada babak penyisihan, ia bersaing dengan ratusan peserta lain untuk bisa melaju ke semifinal. Perjuangan anak kedua dari 3 bersaudara ini membuahkan hasil. Yeremias berhasil menempati peringkat ke-17 dan meraih medali perunggu pada Olimpiade Matematika tingkat nasional tersebut. 1 minggu di sekolah, sehabis pulang sekolah kita bertemu dengan guru pendamping untuk mengajarkan soal atau rumus yang akan dibahas oleh para pendamping. Rasanya takut karena takut tidak masuk dan mengecewakan orang-orang yang di sekitar saya. Guru pendamping Yeremias mengakui sejak duduk di kelas 2 SD, Yeremias menunjukkan minat kuat pada pelajaran matematika. Sikap disiplin dan kemauannya belajar membuat bimbingan berjalan efektif meski persiapan lomba dilakukan dalam waktu singkat. Mendadak ya ini untuk lomba MCR ini kita tahu mendadak dan kita ikutin saja, dan untuk persiapan belajar itu ya kita maksimalkan. Memang pulang sekolah kita baru bimbingan, ada bimbingan tersendiri setiap hari pulang sekolah seperti itu. Alhamdulillah kemarin pas babak penyisian dari kita itu ada 7 orang yang ikut, cuman Yeremias saja yang masuk semifinal. Dengan prestasi ini, Yeremias Ewarin menjadi contoh bagi anak-anak lain di Papua Barat Daya. Ia membuktikan bahwa disiplin, ketekunan, dan kemauan pelajar dapat mengantarkan siapa saja meraih prestasi yang membanggakan. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.
Sementara itu, saudara, siswa kelas 4 SD Negeri 35 Kota Sorong menciptakan alarm pendeteksi banjir otomatis. Alat ini sudah mereka uji di sekolah yang sering tergenang. Karya para siswa SD Negeri 35 Kota Sorong ini mereka pamerkan dalam Festival Sekolah Bakti Sorong, Papua Barat Daya. Festival menampilkan berbagai karya siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Salah satunya alarm pendeteksi banjir buatan siswa kelas 4 SD Negeri 35 yang mereka kerjakan selama 2 bulan. Sensor ultrasonik akan disambungkan ke kabel jumper. Kabel jumpernya akan disambungkan ke Arduino Uno. Dan sebenarnya ada laptop untuk menghubungkan agar airnya bisa sensornya bisa nyala mendeteksi banjir. Banjir ya. Berapa lama proyek ini dipersiapkan? Sekitar 20 Siswa di SD ini juga menunjukkan kebun gizi nabati yang mereka rawat, mulai dari tanaman hidroponik hingga berbagai jenis buah untuk mendukung perbaikan gizi. Dari jenjang SMA, siswa SMA N2 Kota Sorong memamerkan proyek Rumah Pintar. Mereka menciptakan alat uji kualitas air, terinspirasi kebiasaan masyarakat menggunakan air tanpa memeriksa keamanannya. Jadi kita membuat proyek ini untuk memberitahu kepada banyak orang bahwa kita kalau menggunakan air harus mengecek dulu pH-nya agar air tersebut dapat layak digunakan bagi diri kita sendiri dan juga dapat membuat diri kita tuh menjadi sehat dan kita tidak sakit. Proyek ini pernah tampil di Festival Nasional dan SMA N2 Kota Sorong berhasil menjadi juara. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Usai pariwara ada informasi pameran produk unggulan UMKM. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas News Ambon. Untuk mendukung kemandirian pangan dan memperkuat ekonomi masyarakat, Universitas Patimura Ambon menggelar pameran produk unggulan Maluku dan UMKM 2025. Pameran ini menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal untuk menunjukkan kualitas produk sekaligus memperluas pasar. Membuat produk. Pameran produk unggulan Maluku dan UMKM 2025 kembali dibuka Universitas Patimura Ambon. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian seminar nasional kedua yang digelar Pusat Studi Unpati Ambon. Selama 2 hari, mulai 17 hingga 18 November, sebanyak 52 stand akan menampilkan beragam produk unggulan daerah. Pameran ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga upaya nyata dalam mendorong peningkatan kualitas produk lokal. Harapannya, kegiatan ini mampu memperkuat kemandirian pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kegiatan pusat studi ini sebenarnya kita untuk memperkenalkan hasil-hasil dosen untuk mahasiswa sampai pada hilirisasi. Memang tampilan produk-produknya belum semaksimal mungkin, tetapi kita berupaya untuk pameran-pameran seperti ini digalakkan supaya ada hal yang harus kita perbaiki setiap tahun. Kemudian pameran ini kita pikirkan untuk nanti ke depan itu kita memiliki satu sentral produk unggulan daerah. Saudara, 2 atlet panjat tebing Maluku siap berlaga di kejuaraan nasional panjat tebing ke-19 tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah. Meski tanpa target khusus, ajang ini menjadi kesempatan berharga untuk menambah pengalaman dan meningkatkan daya saing di tingkat nasional. Federasi Panjat Tebing Indonesia Maluku atau FPTI Maluku memastikan kesiapan mereka untuk mengirimkan 2 atlet dalam ajang Kejurnas Panjat Tebing ke-19 tahun 2025.
Kejuaraan ini akan berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada 24 hingga 29 November mendatang. 2 atlet yang akan diberangkatkan kini tengah menjalani pemusatan latihan di kota Ambon. Pada kejurnas kali ini, mereka akan turun di 3 nomor sekaligus, yakni speed, boulder, dan lead. Kami berencana mengirimkan 2 atlet, ya, satu Riko dan Irfan Wali. Keduanya akan mengikuti speed, lead, dan boulder. Insya Allah persiapan-persiapan yang kami lakukan ini dalam rangka untuk menyiapkan mereka agar punya pengalaman tanding secara nasional. Soal juara itu soal nanti lah, karena kita sadar betul nih FPTI Maluku kalau bilang bersaing memang kita terakhir Riko itu sampai di semifinal. Selain mengirimkan atlet, FPTI Maluku juga akan memberangkatkan 2 pelatih. Mereka akan mengikuti kursus pelatih yang diselenggarakan di Pulau Jawa sebagai upaya meningkatkan kualitas pembinaan olahraga panjat tebing di Maluku. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.